Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, di sini kami hadir bersama Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Bapak Tomang Lumban Tobing. Kemudian di sampingnya ada Irjen Pol Suharyanto SK SH, penyidik utama OJK. Kemudian di sebelah kanan saya Dirtipid Siber Barreskrim Polri, BJP Slamet Uliandi, dan yang sebelah kanan Dirtipid Deksus Barreskrim Polri, BJP Helmi Santika. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan rilis terkait dengan penyebaran berita hoax yang provokatif tentang kondisi perbankan Indonesia. Jadi untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Dirtipid Siber Barreskrim Polri untuk menyampaikan. Silakan Mas. Terima kasih rekan-rekan. Adanya laporan berkaitan dengan provokasi yang dikaitan dengan penarikan dana di sejumlah perbankan. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli kita menangkap 2 pelaku. Yang pertama dengan inisial AY kita tangkap di Jakarta pada pukul 6.30 pagi. Kemudian yang kedua di Malang dengan persangkaan yang sama ditangkap pukul 17.30. Adapun kedua tersangka dikenakan pasal Undang-Undang ITE, ini pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai pasal 14 ayat 1 atau pasal 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 1945 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman pidana 10 tahun dan 4 tahun. Adapun kedua tersangka tersebut memprovokasi untuk menarik dana di beberapa bank. Namun modus operandi yang dilakukan adalah di samping dengan mengangkut kalimat dan mengangkut video, motifnya adalah salah satunya adalah iseng, dan kemudian salah satunya adalah mengacu pada tahun 98. Namun setelah kita tanyakan, tidak memiliki rekening bank di beberapa bank yang dianggap memprovokasi bank tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaku tidak tahu persis tentang kondisi perbankan yang ada pada saat ini, sehingga berita tersebut masuk dalam kategori hoax. Sehingga harapan kami kepada masyarakat, apabila mau melakukan sesuatu, berpikir dulu sebelum share atau cek and recheck. Itu mungkin keterangan kami dari Dirtipid Siber berkaitan dengan penangkapan terhadap 2 pelaku yang dilakukan pada hari tanggal 2 Juli Kamis kemarin di 2 kota, Malang dan Jakarta. Terima kasih Pak Direktur. Khusus untuk pengungkapan ini, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Pak Direktur Siber. Silakan. Apakah ini akibat dari ulah pelaku atau memang terjadi sebelumnya lalu pelaku melakukan peristiwa itu, Pak?
Coba diulangi. Bisa dia kasih. Iya, Pak. Kan memang sebelumnya itu sudah ada fenomena bahwa nasabah bank itu beramai banknya saja nasabah bank Bukopin. Nah, ini apakah akibat dari ulah pelaku yang menyebarkan hoax atau terjadi setelahnya lalu kemudian pelaku mengelaborasi lagi peristiwa itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Pak Tomang yang tepatnya bisa menjawab. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu rekan-rekan media yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan dulu apresiasi yang sangat tinggi dari OJK kepada Kepolisian RI, dalam hal ini banyak tim yang telah berhasil menangkap pelaku penyebaran berita hoax yang mengajak masyarakat menarik dananya dari perbankan. Nah, tentu saja kecepatan respon ini memberikan suasana tenang bagi masyarakat kita bahwa berita-berita yang mengajak masyarakat menarik dananya dari perbankan ini adalah berita yang tidak benar. Dan tentu saja kita lihat bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perbankan pada data Mei 2020 masih dalam kondisi stabil. Oleh karena itu, kami melihat memang ada kaitan antara berita-berita hoax yang mengajak masyarakat menarik dananya dari perbankan dengan situasi yang kita lihat pada saat itu. Dan saat ini dengan tertangkapnya pelaku penyebaran berita hoax ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tetap tenang bahwa simpanan di bank itu tetap aman. Oke, terjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Apa lagi? Pak, izin Pak, mau tanya, ini mereka beramai-ramai menarik uangnya di bank itu, ada berapa bank yang mereka akan tarik uangnya? Ada berapa bank yang mereka akan tarik uangnya gitu Pak, dari nasabah ini? Bank-bank apa aja? Jadi kita fokus di pelaku dua ini. Pelaku dua ini tidak tahu persis, dan tadi sudah dijelaskan oleh JK bahwa sebenarnya kondisi perbankan itu baik-baik saja. Namun dua pelaku ini adalah menyebarkan berita provokatif bahwa menarik bank di beberapa bank untuk segera menarik karena melihat situasi yang tahun 98. Tapi setelah kami klarifikasi kepada tersangka, mereka juga tidak tahu berita itu. Kemudian mereka juga tidak punya rekening di beberapa bank yang dimaksud oleh tersangka bahwa akan terjadi masalah di beberapa perbankan. Oke, sudah terjawab. Apa lagi? Aman sih. Keisengan mereka karena tidak mengetahui apapun dari bank, ataukah memang ada motif penipuan yang nantinya meraup keuntungan dari aksi ini, Pak? Terima kasih. Jadi kami beberapa kali tanya motifnya, apakah tujuannya. Terus kami cek juga afiliasi dari kedua tersangka ini. Kami dapat pastikan bahwa kedua tersangka ini tidak berafiliasi oleh pihak manapun. Jadi bekerja atas nama tersebut. Dan kami tanyakan motifnya apa? Apakah organisasi ini? Pertama disampaikan berbisa. Nah, sehingga itu yang tadi kami sampaikan bahwa konten hoax itu sangat memberikan kepada masyarakat, sangat memberikan pengaruh yang negatif kepada masyarakat, di mana para pelaku cukup banyak akun-akun lain yang kemudian dapat mempost
negatif bagi masyarakat apabila tidak melakukan cek and recheck. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Kembali lagi bahwa tidak ada afiliasi dengan pihak manapun dan keisengan dilakukan. Ini bisa ditambahkan oleh Pak Yesus. Boleh Pak Eri, mau tambahkan? Ada mau tanya lagi? Pak. Jadi satu inisialnya AY, kedua IS. AY kita tangkap di Jakarta, kedua IS dan keduanya laki-laki. Ya, yang satu di Jakarta Timur, nanti mungkin data bisa set tinggal baca, yaitu yang pertama tahun 1970 yang AY, tentunya di daerah Jakarta Timur, kemudiannya IS di Tulungagung, kemudian alamatnya di Koja Malang, keduanya lelaki. Mereka berdiri sendiri dan tidak berafiliasi oleh pihak manapun. Tidak saling kenal. Pak, izin Pak. Ya, mana? Oke. Jadi Pak, profesinya sendiri, si pelaku ini apa? Profesinya. Kemudian viralkannya hanya di satu sosmed atau di beberapa sosmed Pak? Yang satu wira swasta, yang satu karyawan swasta. Itu banyak. Selamat siang Pak, saya Soza dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan adalah tersangka AY ini kan menyebarkan hoaks terkait 3 bank, Bukopin, BTN, dan juga Mayapada. Kalau Bukopin kita tahu bahwa langkah-langkah penyelamatan sudah dilakukan saat ini. Lalu bagaimana dengan BTN dan Mayapada? Apakah ini sempat terjadi rush di keuangannya? Mungkin dari OJK bisa dijelaskan. Lalu seperti apa nantinya langkah untuk meyakinkan para nasabah bahwa hoaks ini tidak benar yang disebarkan bahwa kita harus menarik uang dalam jumlah yang sangat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak mesti di bank ini sebenarnya, di beberapa bank ini, karena mereka saat ini juga sudah mampu melakukan pembayaran apabila nasabah menarik dana. Dan perilaku yang terjadi kita lihat adalah adanya tadi para pelaku ini yang melakukan ajakan-ajakan yang tidak benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita mudah mendapatkan informasi yang tidak benar ini dan melakukan kegiatan-kegiatan penarikan dana yang tidak wajar di perbankan. Jadi saat ini kondisi dari bank ini adalah bagus, jadi tidak dengan adanya penangkapan pelaku ini, kami dari OJK juga himbau, mengajak kepada masyarakat, kepada masyarakat agar masyarakat tetap tenang dan kalau melakukan transaksi keuangan melalui bank, diupayakan untuk melakukan secara digital dan tidak mendatangi secara berkerumun di perbankan. Dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat tidak mudah percaya terhadap ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Oleh karena itu, ketenangan masyarakat memang perlu kita bangun, dan dengan tertangkapnya pelaku ini, kami mengharapkan masyarakat tetap tenang untuk menyimpan dananya di perbankan. Oke, cukup rekan-rekan? Cukup ya? Terima kasih. Demikian rekan-rekan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri rilis siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.